Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketiga dengan judul Memahami Sifat Manusia. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan ini dengan baik, boleh menambah wawasan kami, pengetahuan kami tentang firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami dan kami boleh membagikan itu kepada saudara-saudara kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pekan ini sepanjang pelajaran ini penulis sekolah sahabat pekan ini mengambil ayat tema atau ayat hafalan dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, berbicara tentang sifat dari manusia dalam hubungan berpacaran atau dalam hubungan keluarga. Isu yang selalu diangkat ketika ada masalah adalah kadang-kadang ada kalimat yang keluar dari mulut kita, mulut dari pasangan kita, kamu tidak mengerti aku, atau kamu kurang atau tidak memahami aku. Dan biasanya ini selalu disampaikan oleh wanita kepada pria, yang katanya pria ini kurang mengerti atau kurang memahami, atau bahasa gaulnya kurang peka terhadap keperluan atau kebutuhan-kebutuhan dari wanita. Begitulah dengan kehidupan manusia pada saat ini. Dalam hubungan apapun pribadi dan dalam kehidupan keluarga terhadap sesama kita, memang sebetulnya bahwa manusia itu susah untuk dipahami. Manusia itu kurang pengetahuan untuk memahami satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya ada ayat dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B di sini mengatakan bahwa manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Secara umum, memang manusia susah untuk dipahami, hanya Tuhanlah yang pasti memahami setiap pribadi kehidupan saya dan saudara. Maksud dari judul ini sebenarnya memahami tingkah laku manusia, bukan memahami satu dengan yang lain sesama manusia. Tapi maksud dari judul ini sebenarnya memahami tingkah laku manusia. Ini juga berbicara tentang doktrin Alkitab yang kita boleh lihat dalam 28 doktrin. Pada waktu manusia diciptakan dan ketika jatuh ke dalam dosa, memahami bahwa manusia itu pada akhirnya akan mati. Proses kematian dari manusia, apa yang akan terjadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan ketika manusia sudah mati, dan kita akan memahami bahwa setelah kematian, setelah mengalami kematian, manusia tidak tahu apa-apa. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketujuh adalah bukti bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah, bukan dari kera. Dan kata manusia ini merujuk kepada Adam, karena Adam ini merujuk kepada kata manusia yang merujuk kepada Adam atau merujuk kepada Adama atau tanah. Dan kalimat ini atau kata ini cocok digunakan kepada Adam sendiri. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketujuh, ini adalah bukti bahwa manusia berasal dari debu tanah. Dan pada akhirnya secara sains, ini memang benar secara sains, secara ilmu pengetahuan juga membuktikan bahwa ketika manusia mati, mereka kembali kepada debu tanah. Ini sama seperti apa yang disampaikan dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ketujuh. Tanah itu diberikan nafas dan pada akhirnya hidup menjadi makhluk hidup atau menjadi manusia. Dalam pelajaran hari Minggu berbicara tentang makhluk hidup. Dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27, ingat kata manusia yang ada dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 itu merujuk kepada Adam sendiri. Yang dalam bahasa Ibraninya dia merujuk kepada Adam, kepada Adama tanah, dan itu cocok digunakan kepada Abraham, kepada Adam sendiri.
Dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27 berbicara tentang makhluk hidup. Merupakan bukti bahwa manusia di sini itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna dan dengan berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Walaupun kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-19, saudara-saudara boleh baca itu dalam Alkitab, mengungkapkan bahwa ada persamaan bahwa manusia dan hewan diciptakan dari debu tanah. Tapi ada juga perbedaan. Memang sama-sama diciptakan dari debu tanah, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu manusia diciptakan karena menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan ada moral yang ditaruh di dalamnya, ada pikiran, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan manusia diciptakan bisa menyembah Tuhan. Sedangkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang lain tidak bisa menyembah Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 memberikan informasi bahwa masuknya nafas hidup ke dalam tubuh fisik Adam mengubah menjadi makhluk yang hidup, atau dalam bahasa Ibrani-nya di sini saudara boleh baca di pelajaran sekolah Sabat, nefes caya, atau secara harfiah di sini dikatakan jiwa yang hidup. Saudara-saudara, ini boleh berkaitan dengan matematika atau rumus matematika. Jika jiwa atau tubuh ini ditambah dengan nafas hidup, maka sama dengan atau akan menjadi makhluk yang hidup. Artinya saudara-saudara, tubuh tanpa nafas itu tidak akan hidup. Masing-masing tidak memiliki jiwa yang dapat eksis terpisah dari tubuh. Saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Pribadi dan keluarga, kalau kita terpisah dengan Tuhan, kehilangan Tuhan, maka hidup kita ini sia-sia, atau pada akhirnya hidup kita tanpa Tuhan tidak berarti. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya manusia itu akan mati. Dan berbicara tentang manusia akan mati, mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat yang ada di hari Senin. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dalam pelajaran sekolah Sabat hari ini kita boleh lihat dalam Yeskiel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-20. Itu senada kalau kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28, bahwa manusia itu setelah berbuat dosa, setelah jatuh ke dalam dosa, itu pada akhirnya akan mati. Ini sebenarnya sudah lama dikumandangkan, sudah lama diberikan informasi. Kalau kita lihat di peristiwa pada waktu Allah memperingatkan Adam dan Hawa jangan sentuh bahkan makan buah yang dilarang. Kalau mereka makan atau mereka sentuh, mereka akan mati. Dan pada akhirnya proses penuaan, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat, proses penuaan dan proses kematian menjadi bagian kita semua karena semua telah berbuat dosa. Kita boleh lihat itu dalam Roma 5 ayatnya yang ke-12. Selanjutnya, dalam Yeskiel 18 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Pernyataan ini memberikan dua implikasi utama. Kita boleh lihat di pelajaran sekolah Sabat yang ada, saya bacakan di sini. Salah satunya adalah karena semua manusia adalah orang berdosa, kita semua berada di bawah proses penuaan dan kematian yang tak terhindarkan. Itu dalam Roma 3 ayat 9 sampai 18 dan ayatnya yang ke-23. Implikasi yang lainnya adalah bahwa konsep Alkitabiah ini meniadakan gagasan populer tentang kebakaan jiwa yang dianggap benar. Kalau ada yang bilang pada saat ini kebakaan jiwa itu benar, itu ada orang yang bisa hidup abadi, saya rasa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena manusia itu akan mati dan roh Allah akan kembali kepada Tuhan. Berbicara tentang roh Allah akan kembali kepada Tuhan, mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan katakan kembali lagi ayat tema kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan dilanjutkan kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lebih khusus itu dalam ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, dan debu kembali menjadi tanah
atau kembali menjadi debu seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kejadian di sini dia memberikan gambaran bahwa ketika manusia diciptakan, Allah memberikan nafas, nyawa, roh, kehidupan, dan dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7, ketika manusia mati, maka roh itu kembali kepada Tuhan. Pertanyaan, apakah roh di sini membuktikan bahwa manusia yang sudah mati jiwanya langsung ke surga atau jiwanya bergantayangan? Tidak. Ellen White dalam Alpha Omega jilidnya yang ke-8 halaman 567 di sini dia memberikan komentar, jika benar dia mengangkat tinggi apa yang Alkitab sudah sampaikan, jika benar bahwa jiwa semua orang langsung pergi ke surga pada saat meninggal, maka lebih baiklah kita mati daripada hidup. Banyaklah orang dengan kepercayaan ini yang akhirnya mengakhiri hidup mereka jika dilanda kesusahan, kebingungan, dan kekecewaan. Nampaknya cara yang paling mudah ialah mengakhiri hidup ini dan naik ke tempat kebahagiaan sempurna di dunia yang kekal. Saudara-saudara, banyak ajaran saat ini yang kurang tepat, yang kurang sesuai dengan Alkitab. Ketika ada yang meninggal, ada yang bilang semoga diterima di sisinya. Akhirnya sudah kembali ke pangkuan Bapa. Waktu mati langsung naik ke surga. Itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Yang kita mengerti, manusia itu dari debu tanah, dari Adama, dan Pengkhotbah katakan bahwa manusia, jiwanya, tubuhnya kembali ke tanah, bukan langsung ke surga atau bergentayangan dan lain-lain. Dan mari kita lihat kata roh di sini. Kata roh itu dalam bahasa Ibrani di sini berbunyi ruah. Yang boleh diartikan angin, boleh diartikan nafas. Jadi kata roh yang kembali kepada Allah itu bukan makhluk halus, itu bukan jiwa yang bergentayangan, itu bukan jiwa, itu bukan pribadi, itu bukan tubuh, tetapi roh itu adalah nafas kehidupan, yang mana nafas kita yang kembali kepada Allah. Mati tidak tahu apa-apa. Bagaimana dengan keadaan orang yang sudah mati? Ingat tadi yang kita sudah pelajari bahwa kata roh itu dalam bahasa Ibraninya adalah ruah, yang artinya nafas. Ketika manusia mati meninggal, bukan jiwanya kembali kepada Bapa, tetapi nafas yang kembali kepada Bapa. Bagaimana dengan keadaan orang yang sudah mati? Dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam pelajaran Alkitab, Ayub 3, dia memberikan informasi bahwa mati seperti tidur dan beristirahat. Orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Itu kita boleh lihat dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-5. Segala sesuatu berbicara tentang teologi, kita harus landasi itu dengan Alkitab. Jangan dengan budaya, jangan dengan kepercayaan, jangan dengan perkataan, oh nenek tete kita yang dulu bilang begini. Mazmur 146 ayatnya yang keempat, orang yang sudah mati lenyaplah maksud-maksudnya. Orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu kapan dia akan hidup, tidak tahu apa-apa. Di sini juga dilanjutkan bahwa orang yang mati seperti tidur, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, tidak ada upah bagi mereka, kenangan mereka sudah lenyap, kasih mereka, kecemburuan mereka, kebencian mereka terpisah dengan orang yang dikasihinya. Orang yang sudah mati tidak lagi memuji Tuhan. Kita boleh lihat itu dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 4, 5, dan 6, dan juga dalam Mazmur 115 ayatnya yang ke-17 mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa memuji Tuhan. Ada yang bilang oh sudah mati nyawanya, jiwanya bergentayangan masuk gereja. Ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Masih hidup saja sudah tidak pergi ke ibadah, apalagi sudah mati. Dan ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dunia sekarang ini banyak yang percaya bahwa orang mati boleh kembali ke rumah. Itulah sebabnya ada paham-paham yang kalau mayatnya dibaringkan atau mayatnya ditaruh di peti, ini sepatunya kata harus diputar supaya dia tidak kembali ke rumah. Dan ini ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak benar. Rindu kepada orang tua. Ada yang katanya yang sudah mati dia kembali kepada orang tua.
muncul di mimpi memberikan nasihat. Padahal Alkitab sudah sampaikan segala maksud-maksudnya, cita-cita ke depan sudah lenyap. Itulah sebabnya kalau ada yang bilang, oh dia muncul di mimpi, datang ke rumah, memberikan nasihat bahwa kita harus setia dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Sudah mati, muncul di gereja, bergentayangan, itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada yang bilang, oh saudara ini sudah muncul di sini, saudara ini bergentayangan, datang ke rumah, bersuara-suara seperti ini, saya rasa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun itu ada, itu setan yang menyerupai manusia, menyerupai mereka yang sudah mati. Dan selanjutnya, beristirahat bersama para leluhur. Dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-8, di sini adalah Abraham pada waktu dia meninggal. Lalu Abraham meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan umur yang sudah tua, suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-12, 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-10, 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-40, ada peristiwa pada waktu Daud dan Raja Ahab, pada waktu mereka meninggal, mati, mereka dikumpulkan bersama dengan para leluhur mereka. 2 Samuel 7 ayat 12 berbicara tentang Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek-nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-10, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-4, demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam Alkitab kita boleh lihat kisah dari Abraham, Raja Daud, dan Ahab. Kalau kita melihat Raja Daud dan Abraham ini agak-agak mirip, mereka setia kepada Tuhan. Pada akhirnya ada juga kedapatan mereka kurang percaya atau ragu terhadap kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari kedua kisah ini, dua tokoh ini, dan kalau kita bandingkan dengan Raja Ahab, ini bertolak belakang, karena Alkitab mencatat Raja Ahab ini dia menyembah atau suka menyembah berhala. Tapi akhir dari kisah kehidupan mereka, Abraham, Raja Daud, dan Raja Ahab ini semua sama, karena mereka dikuburkan bersama dengan dikumpulkan dengan leluhur mereka. Kalau sahabat di sini dikatakan bahwa kita dapat mengidentifikasi setidaknya 3 aspek yang berarti dari istirahat dengan para leluhur. Salah satunya adalah gagasan bahwa cepat atau lambat saatnya akan tiba ketika kita perlu beristirahat dari kerja keras dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Gagasan lain dalam pelajaran sekolah sahabat sini katakan adalah bahwa kita bukan yang pertama dan satu-satunya yang mengikuti jejak yang tidak diinginkan itu, karena nenek moyang kita sudah mendahului kita. Gagasan yang ketiga, dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tetapi tetap bersama bahkan selama kematian yang tidak disadari. Jadi, arti beristirahat bersama para leluhur pada akhirnya kita semua akan mati seperti para pendahulu kita, mungkin dengan keluarga kita, orang tua kita, dan kita percaya kita akan dibangkitkan bertemu di kerajaan surga nanti apabila kita hidup setia di hadapan Tuhan. Kesimpulan, kehidupan berasal dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, apalagi kehilangan Tuhan, karena hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Kita semua telah berbuat dosa dan upahnya adalah kematian. Tapi bersama Tuhan pasti ada kebangkitan, pengharapan, dan kepastian. Tidak ada yang namanya kebakaran jiwa. Pada akhirnya semua manusia akan mati, dan orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tuhan memberkati kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat, biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami boleh mengerti seluruh pelajaran sekolah Sabat, dan kalaupun ada kurang-kurang dalam pelajaran ini, Tuhan berikan kami kuasa Roh Kudus, kemampuan, pemahaman, supaya kami boleh mengerti lebih dan boleh mengaplikasikan dan membagikan itu kepada saudara-saudara kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin.
Baik saudara-saudara, kalau rangkuman video ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, boleh bagikan kepada saudara-saudara kita supaya mereka boleh mendapatkan berkat yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Amin. Tumingkas.